Kalian tahu nggak? Jadi dulu ada kasus pembunuhan yang dialami sama seorang siswi SMK yang sampai sekarang pelakunya belum ketemu sama sekali. Jadi gini ceritanya. Pada tanggal 8 Januari 2019, ada seorang siswi SMK yang bernama Andriana Yubelia Novencaya yang pada saat itu sedang menuju pulang ke tempat kosnya sendirian. Dia adalah seorang siswi di SMK Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut kesaksian teman-teman korban, dia bisa dibilang seseorang yang pintar, sopan, disiplin, murah senyum, tapi cenderung pendiam kalau soal masalah pribadinya. Jadi, setiap dia pulang sekolah, dia selalu melewati gang sempit yang menuju ke tempat kosnya. Berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang, saat pukul 15.55 WIB, ada seorang laki-laki yang memakai baju biru yang sedang berdiri di sekitar gang sempit itu. Kalau kita lihat dari warna bajunya, sepertinya mirip-mirip kayak kaos bola dari klub Inter Milan. Gelagat tubuh dan perilakunya yang terekam di CCTV itu seakan-akan sudah siap buat melakukan hal tersebut. Seperti sudah dipikirin sejak beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Lalu nggak lama kemudian, si Noven masuk gang tersebut sendirian menuju ke tempat kosnya. Di saat mereka berdua berpapasan, si pelaku langsung menusuk pisau ke bagian dada kirinya Noven. Kejadian itu selesai begitu saja, tanpa ada perlawanan fisik atau interaksi verbal yang terjadi pada saat itu. Setelah itu, si pelaku langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan Noven dalam kondisi yang cukup parah. Tidak lama kemudian, Noven ditemukan oleh warga sekitar dan ternyata pisau yang dipakai sama si pelaku itu masih tertancap di dada kirinya Noven dengan kedalaman sekitar 22-25 cm. Setelah itu, warga sekitar langsung membawa Noven ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya, nyawa Noven gak selamat. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian langsung mengamankan tempat itu dan melakukan olah TKP. Sebenarnya, di posisi ini, hasil dari olah TKP tuh gak terlalu banyak yang bisa didapatkan. Yang ditemukan di TKP adalah pisau badik, sarung badik, rekaman CCTV, dan beberapa barang korban. Dan polisi memeriksa beberapa saksi yang sekiranya melihat kejadian tersebut. Dan sampai tahun 2023, pihak kepolisian masih berulang kali melakukan investigasi di TKP buat menemukan petunjuk baru. Pada tahun 2019, pihak kepolisian Indonesia meminta tolong ke pihak FBI untuk membantu menjernihkan CCTV yang ada di area TKP tersebut. Dikarenakan resolusi CCTV yang menyorot kejadian itu lumayan jelek dan pihak polisi udah buntu dalam proses identifikasi ini, maka mereka meminta tolong ke FBI untuk menjernihkan CCTV tersebut. Tapi sayangnya hasilnya tidak memuaskan. Meskipun udah di-enhance sama pihak FBI, namun identitas pelaku masih belum ditemukan. Meskipun kejadian itu terekam sama CCTV, tapi sampai sekarang entah kenapa masih belum ditemukan. Ada beberapa alasan kenapa si pelaku belum tertangkap sampai saat ini. Pertama, rekaman CCTV-nya buram atau kualitasnya jelek. Meskipun udah kerekam sama CCTV, tapi hasil rekamannya lumayan jelek. Jadi pihak polisi nggak bisa mengidentifikasi pelaku. Kedua, polisi menduga kalau dia masih di bawah 18 tahun. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kita sudah berusia 17 tahun, kita diwajibkan untuk membuat KTP. Nah, bisa jadi dia masih di umur 16 atau 17-an awal. Ketiga, polisi merasa kalau pelaku bukan orang daerah situ. Ada dugaan kalau dia bukanlah orang asli daerah tersebut. Jadi setelah kejadian itu, dia langsung kabur keluar kota. Ada beberapa teori yang beredar di masyarakat soal kasus ini. Teori pertama adalah kalau si pelaku merupakan anak dari seorang pejabat atau orang penting di daerah tersebut. Jadi dia merasa kalau dia itu kebal dengan hukum, makanya dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, kalau dia melakukan hal tersebut karena dia merasa sakit hati atau dendam dengan si korban. Banyak yang bilang kalau dia lumayan dekat sama korban dan dia confess atau menyatakan cintanya ke korban, tapi ditolak. Yang ketiga adalah karena masalah umur. Dikarenakan pada saat itu dia masih di bawah umur, sehingga dia dikasih perlindungan atau kemudahan dalam proses hukum. Jadi kemungkinan ada sangkut pautnya sama teori yang pertama. Kalau mungkin dia adalah anak dari orang yang penting. Menurut kalian bagaimana? Coba tulis teori kalian di komentar.